Guys, apa kabar teman-teman? Kali ini saya mau sharing mengenai charger handphone 45 watt. Jadi yang saya mau bahas ini mereknya itu bisa teman-teman lihat merek apa ya? Hippo ya. Hippo katanya bisa charging laptop segala, tapi ini kan harus sesuai. Jadi yang apa yang di iklan, yang apa tertulis di iklan itu harus tetap uh, memiliki kesesuaian dengan barang gadget yang kita miliki gitu teman-teman. Jadi 45 watt itu benar 45 watt dan ini merek Hippo. Hippo itu kalau teman-teman tahu, kalau mungkin tahu itu terkenal baterai kan. Dia baterai apa ya? Baterai pengganti kayak gitu dari yang originalnya. Nah, saya pun baru ngelihat dia ada keluarin yang charger charger ini dan harganya menarik sebetulnya 45 watt gitu. Mari kita lihat ininya keterangannya itu. Dia bilang untuk yang charger USB-C-nya itu 45 watt, dia ada dua ini. Nah, yang bawahnya itu QC3 gitu ya. QC3. Nah, itu bisa kelihatan lagi. Nah, multi protokol dia nggak bilang itu. Pokoknya yang saya baca PD-nya itu power delivery ya, power apa ya, dia itu saya ada baca PD itu power delivery apa, dia ngatur dengan kekuatan ininya, kebutuhan dari gadget kita gitu. Jadi jangan teman-teman pikir 45 semuanya 45, enggak. Jadi kalau uh, handphone kita nggak support 45 watt kayak gitu, atau handphone kita oke lah bisa besar gitu, tapi mungkin RAM-nya ada nggak kecocokan atau ada kurang bagus dari segi hardware, itu ya nggak optimal kayak gitu teman-teman. Nah, ini kalau tadi saya ada baca juga bahwa untuk mencari kekuatan watt charging itu dikalikan dari antara volt dengan ampere. Jadi 5V kali 3A itu jadi 15 watt. Nah, lihat di USB-C outputnya itu ada yang 15 volt kali 3 ampere, 45 watt kekuatannya. Kalau 20 kali 20V kali 2.25 saya juga kurang paham tuh maksudnya apa kayak gitu. Tapi feeling saya ini adalah ininya teman-teman, dia naik turunnya itu karena dia itu kalau power delivery dia udah bilang PD fast charging, support multi proteksi, bisa digunakan di semua perangkat. Nah, ini kalau kita lihat ininya teman-teman, keterangannya itu ini bukan produk yang murahan. Jadi itu produk murahan itu nggak boleh sampai ngebahayakan gadget kita. Makanya dia bilang ada multi proteksi, dari overcharge proteksi. Jadi kalau nggak chargingnya sampai over, udah tahu handphonenya panas, gadget kita panas, tetap di charge, tembak charge, kecepatan tinggi, kekuatan tinggi, watt tinggi, itu akan merusakkan. Dia ada bilang ada short circuit protection, magnetic protection, overheat protection, overcurrent protection. Saya ngerasain ini semua sih ya oke lah. Saya udah pakai kira-kira sekitar 3 bulan dan saya coba terus sih nggak ada masalah. Saya tadinya khawatir nih cepat rusak apa gimana, ternyata enggak. Ini saya ada pegang ini, saya udah ada beli barangnya itu. Ya ini apa ya namanya, nggak enteng. Jadi nggak sampai berat gimana, tapi beratnya sedang, beratnya lumayan kayak gitu teman-teman. Jadi apa ya, barangnya menarik. Nah, terus handphone saya itu dibilangnya itu nih Samsung A56 itu support sampai 45 watt, tapi saya pakai pengukuran baterai EQ battery gitu ya, aplikasi. Itu tertinggi di 30 watt, 31, 32 kayak gitu, dan itu hanya kadang-kadang nanti turun-turun atau enggak kadang-kadang itu tetap aja rada direndah. Jadi kadang-kadang saya harus cabut dulu, colok lagi kayak gitu teman-teman. Jadi apa ya namanya, nyesuaiin dan kita periksa juga, nggak sampai yang saya pikir ganas banget terus nonstop di kecepatan tinggi, walaupun handphone kita itu emang support gitu 45 watt. Dibilang kan saya tipe A56 Samsung support sampai 45 watt kan kayak gitu. Tapi realitanya itu ya cepat sih, lebih cepat dari yang kalau charger biasa gitu kan, 18 watt nih ya.
itu dulu tuh yang 18 watt rata-rata di USB-A itu lebih lama ini terasa memang lebih cepat kayak gitu. Kalau terlalu ngikutin dari lihat aplikasi EQ battery kayak gitu, itu juga kadang-kadang antara akurat nggak akurat ya, karena kalau kita lihat dari ininya, dari Samsung itu juga kan nih waktu colok gitu jerak gitu, itu dia akan ngeluarin apa namanya informasi fast charging sampai fast charging berapa menit kayak gitu, muncul tuh di atas gitu teman-teman. Nih kalau saya mau coba colok nih, perlu ya coba nih ya, nih muncul gak nih? Nah ini saya colok nih, saya colok tuh ya, ini kalau colok nih dia kelihatan nggak? Maaf ya. Nah lihat, kalau teman-teman lihat di layar, dia kalau tuh charging 4 menit. Nah dia sebelum tulisan charging dia ada keterangan full charging. Nah ini battery protection maksimum, ya dia tuliskan super fast charger 2.0 ya, nama kodenya itu teman-teman. Jadi saya cabut deh. Jadi ya begitu. Jadi ini handphone bagus, perangkat ini bagus, menurut saya bagus. Merek Hippo ini dulu terkenal dari baterai chargernya. Dia nyesuaiin, dia belum pernah mencelakakan gadget saya. Dan teman-teman harus sesuaiin juga bahwa kabelnya juga dibutuhin, kabel juga harus yang bagus. Kalau yang bawaannya mungkin dia memang untuk charging aja bisa, kalau bawaannya dapat. Tapi ingat aja, kabel juga pengaruh, handphone pengaruh, panasnya aplikasi yang lagi berjalan di handphone tuh pengaruh. Jadi baiknya itu kondisi handphone lagi adem, lagi tenang, di clear memori dulu sebelum charging, atau enggak lagi charging di clear memori. Kemudian apalagi ya, ya teman-teman rawat aja, jaga aja feelingnya, jaga gimana sih cara jaga gadget biar awet kayak gitu. Dan kalau mau kenceng ya jangan pakai yang USB-A, USB-C nya tuh yang dipakai. Kalau USB-A tuh lebih pelan kayak gitu, biasanya lebih pelan, dan keterangannya memang kan hanya support sampai 15 watt contohnya kayak gitu. Itu aja yang saya mau bagikan. Dan saya charging misal dari 50% gitu. Ini kan kapasitas baterainya 4500, handphone saya 4500 NIMH ya. Nah itu dari 50% ya charging juga saya jaga banget di handphone sampai 80% doang. Itu ya bisa dalam 30 menit lah kira-kira. Jadi ini bukan barang murah, harganya menarik, harga lagi promo, dan patut sih dibeli teman-teman. Nggak usah khawatir untuk mencoba adaptor ini, Hippo ini. Itu dia ada opsi pilihan 67 watt. Menurut saya nggak terlalu ini ya, tergantung kebutuhan. Jadi kalau teman-teman handphonenya butuhnya hanya 35 watt, 25 watt, mau pakai charger 45 watt juga agak buat apa gitu kan. Tapi ini jaga aja, nanti kalau teman-teman ada ganti handphone kayak gitu yang lebih canggih kan, ya udah support kayak gitu, teman-teman udah mendukung. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.